Baik, selanjutnya saya ingin melanjutkan presentasi teman saya masih pada chapter 13 tentang Building Information System. Sebelumnya, perkenalkan saya Yosef Kurniawan, NIM 182214023 pada bagian 6 halaman 537 sampai 541 pada bagian tradisional sistem life cycle. Selanjutnya kita lihat pada layar ada suatu bagan. Pada bagian figur 13.9 The Traditional System Development Life Cycle. Dilihat pada gambar ada sistem analisis, sistem desain, programming, testing, conversion, dan terakhir production and maintenance. Pada siklus hidup sistem ini adalah metode tertua untuk membangun sistem informasi dengan pendekatan yang bertahap untuk membangun sistem. Pada siklus hidup sistem ini masih digunakan untuk membangun sistem kompleks yang sangat besar dan sangat ketat dan formal, dan tidak cocok digunakan pada siklus hidup dengan sistem desktop yang kecil yang cenderung kurang terstruktur dan lebih banyak individual. Selanjutnya ada prototyping, yaitu pembuatan prototipe terdiri dari membangun sistem eksperimental dengan cepat dan murah untuk dievaluasi oleh pengguna akhir. Dengan berinteraksi dengan prototipe, pengguna bisa mendapatkan gagasan yang lebih baik tentang kebutuhan informasi mereka. Prototipe yang didukung oleh penggunaan dapat digunakan sebagai template untuk membuat sistem akhir. Jadi pada prototipe ini digunakan sebagai percobaan agar hasil akhirnya sangat memuaskan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian 13.10 The Prototyping Process. Di layar sudah terlihat ada bagan dengan langkah-langkah. Langkah tersebut ada langkah 1, 2, 3, sampai 4. Pada langkah pertama, melakukan identifikasi persyaratan dasar penggunaan. Selanjutnya, melakukan perancangan sistem yang biasanya spesialis sistem informasi yang melakukannya dengan waktu yang cukup lama untuk menangkap kebutuhan informasi dasar penggunaan. Selanjutnya ada langkah kedua, yaitu melakukan pengembangan prototipe awal. Melakukan perancangan sistem, menciptakan karya prototipe dengan cepat, menggunakan alat untuk menghasilkan perangkat lunak dengan cepat. Selanjutnya langkah ketiga, yaitu menggunakan prototipe. Penggunaan ini didorong untuk bekerja dengan sistem untuk menentukan seberapa baik prototipe tersebut memenuhi kebutuhan. Selanjutnya ada langkah keempat, yaitu melakukan revisi dan meningkatkan prototipe. Pembangunan sistem mencatat semua perubahan sehingga permintaan pengguna dan menyempurnakan prototipe yang sesuai. Setelah prototipe telah direvisi, siklus kembali ke langkah 3. Langkah 3 lanjut ke langkah 4 dan diulang-ulang sampai pengguna puas dalam penggunaan prototipe ini. Baik teman-teman, selanjutnya kita membahas tentang pengembangan penggunaan akhir. Dari beberapa jenis sistem informasi dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit atau tidak ada bantuan formal dari spesialis teknis. Fenomena ini disebut pengembangan pengguna akhir. Serangkaian perangkat lunak yang dikategorikan sebagai generasi keempat bahasa memungkinkan hal ini. Bahasa generasi keempat adalah perangkat lunak alat yang memungkinkan pengguna akhir membuat laporan atau mengembangkan aplikasi perangkat lunak dengan sedikit atau tanpa bantuan teknis. Beberapa alat generasi keempat ini juga meningkatkan produktivitas programmer profesional. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang tabel 13.3 tentang kategori bahasa 4 generasi. Pada layar sudah terpampang contoh, ada PC Software Tools, merupakan perangkat lunak aplikasi, tujuannya umum untuk PC. Contohnya ada Microsoft Excel dan Microsoft Access. Yang kedua ada Query Language, bahasa untuk mengambil data yang disimpan dalam database atau file.
Contohnya ada SQL. Kemudian yang ketiga ada report generator, yaitu ekstrak data dari file atau database yang akan dibuat laporan yang disesuaikan dalam berbagai format, tidak secara rutin diproduksi oleh sistem informasi. Contohnya ada Crystal Report. Yang keempat ada graphic language, yaitu mengambil data dari file atau database dan tampilan mereka dalam format grafik. Contohnya ada SAS atau Graph dan System. Kemudian selanjutnya ada application generator, yaitu berisi modul yang telah diprogram sebelumnya menghasilkan seluruh aplikasi, termasuk situs web, sangat mempercepat pembangunan. Contohnya Web Focus dan QuickBase. Kemudian selanjutnya ada application software package, yaitu program perangkat lunak yang dijual atau disewakan oleh vendor komersial yang menghasilkan kebutuhan akan perangkat lunak internal yang ditulis khusus. Contohnya ada Oracle, PeopleSoft, HCM, dan MySQL ERP. Selanjutnya yang terakhir ada Very High Level Programming Language, merupakan hasil kode program dengan lebih sedikit instruksi daripada bahasa konvensional seperti COBOL atau FORTRAN, yang dirancang terutama sebagai alat produktivitas untuk programan profesional, contohnya APL dan Nomad 2. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.